suatu makhluk hidup. Gen biasanya diwarisi oleh satu individu kepada keturunannya melalui proses reproduksi. Banyak hal yang bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, seperti warna mata. Warna mata biasanya dipengaruhi oleh melanin atau pigmen coklat dalam bagian iris mata. Kemudian wajah dan bentuk tubuh, lalu tinggi badan dan berat badan. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA. Selain faktor genetik yang menyebabkan seorang anak mirip dengan ayahnya, ibunya adalah faktor kromosom. Sebenarnya kromosom ini adalah pembawa gen kedua orang tua kepada anak yang terdapat dalam sel atau nukleus. Kromosom juga akan sangat mempengaruhi proses ini pada tiap anak yang dilahirkan. Kromosom terdiri dari DNA, RNA, dan protein. Baiklah, kali ini saya akan melakukan pengamatan terhadap kemiripan saya dan orang tua saya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Begitu juga dengan kemiripan yang diwariskan dari orang tua saya kepada saya. Baiklah, sebelum melakukan praktikum pengamatan kemiripan akibat faktor genetik, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Nanda Adelia Putristorus dari kelas 12 MIPA 1. Ayah saya bernama Herwan Sintorus dan ibu saya bernama Miss Liana Panggabean. Setelah ini saya akan menampilkan foto-foto dari kedua orang tua saya dan keluarga besar saya. Ini merupakan foto saya dan keluarga saya. Berdasarkan yang telah saya amati, 9 warisan genetik yang telah diwariskan ayah kepada saya adalah: yang pertama, tinggi badan. Tinggi badan saya 160. Hal ini tentu berbeda dari tinggi ibu saya, yang tinggi badannya terlihat lebih pendek. Yang kedua adalah warna mata. Warna mata saya terlihat lebih hitam kecoklatan, sedangkan warna mata ibu saya warna coklat yang sedikit lebih terang. Hal ketiga yang diwarisi dari ayah adalah bentuk bibir yang sama dengan ayah. Pada umumnya, gen ayah berperan penting dalam bentuk dan ukuran bibir bayi yang baru lahir. Maka dari itu, tidak heran bila sering disebut like father, like son. Sifat papa juga dapat menentukan bentuk bibir yang didapati oleh anak. Hal berikutnya yang diwariskan dari ayah adalah kesulitan dalam kontrol emosi. Ayah merupakan orang yang memiliki darah tinggi sehingga mudah terpancing emosi. Begitu juga dengan kami anak-anaknya. Berikutnya adalah warisan genetik yang diturunkan dari ibu. Yang pertama adalah kecerdasan. Warisan genetik yang diturunkan dari ibu saya adalah kecerdasannya dalam memahami sesuatu. Kemudian ingatan hal menyenangkan dan trauma. Setiap mengandung, para ibu sangat disarankan untuk menjaga suasana hati alias mood dalam keadaan baik, senang, dan bahagia. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab ingatan akan hal menyenangkan dapat kami ingat dengan sangat baik, karena pada saat masa kandungannya ibu mengalami sesuatu yang membuat trauma. Kemudian adalah rambut. Gen pada ibu juga memiliki peran dalam pembentukan warna rambut anak dan tingkat kekuatan rambut. Saya memiliki warna rambut hitam dan lurus, begitu juga ibu yang telah mewariskannya kepada saya. Kemudian penggunaan tangan yang dominan. Ibu saya menggunakan tangan kanan. Itu akibatnya jika ibu menggunakan tangan kanan, maka kecil kemungkinan anaknya akan tangan kidal. Begitu juga sebaliknya. 5. Kebiasaan makan. Warisan genetik ibu yang diturunkan ke anak selanjutnya adalah kebiasaan makan. Hal ini mulai berpengaruh sejak anak berada dalam kandungan. Kemudian yang keenam adalah keaktifan dalam berbicara. Ibu saya cenderung memiliki kepribadian ekstrovert, maka saya pun akan menjadi pribadi yang mudah dan nyaman bergaul serta berada di sekitar orang banyak. 7. Gaya dan pola tidur. Selain soal makan, gaya dan pola tidur anak dapat terbentuk sejak di dalam kandungan. Caranya adalah posisi tidur ibu saya yang sering menghadap kanan. Itu juga berpengaruh terhadap saya. Sekian dari hasil penjelasan saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.